salam da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wajib pada waktu bersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera sekalian. Yang diwakili oleh Kasih Permas Bang Aida. Selamat sentosa, boleh dipensiun. Doa ya, biar sehat aja. Yang kedua yang saya hormati Pak Sekro, Bidan, Bapak Ibu kantor Posyandu yang saya hormati. Yang pertama terkait kegiatan kita hari ini judulnya kegiatan Pokjanar Kelurahan Jatinegara. Ya, Pokja. Pokja ya. Nah, yang kita serap hari ini adalah anggaran Pokjanar Kelurahan. Yang pada hari ini juga dapat honor seperti dana rekrut yang Bapak Ibu terima. Gitu ya? Iya. Masalahnya Pokja 4 kelurahan, mana Pokjanya? Pokja mana tuh? Dua ya. Siapa? Farida. Dari belakang. Nah, yang punya acara ini ketuanya sekretaris lurah. Penyebaran jadi kita klarifikasi pada malam jam 12.00 itu tidak kurang dari 800 positif pemeriksaan dari kita tahu bahwa kita kelurahan tidak kurang dari 18 yang sudah ada 18 orang yang positif. Karenanya atas perintah lisan pimpinan bahwa kegiatan sosial yang sifatnya bermanfaat itu hendaknya untuk ditinjau, termasuk di dalamnya kegiatan pemerintah. Ada kegiatan posyandu yang sudah mulai kita tutup. Saya tadi baru saja tanya ke Bidan, dari sekian paket sasaran memang kedatangannya baru sekitar 40 saja. Nah, karena itu kembali saya titipkan kepada Bapak Ibu pada seluruh yang menjadi ketua posyandu untuk segera juga membatasi kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Pak Kelurahan Jatinegara, Saudara Pak Sekam, dan Pak Kasih Permas, Ibu Bidan yang berkali maupun Jatinegara, dan kami hormati Ketua Posyandu Kelurahan Jatinegara. Alhamdulillah hari ini full menurut saya. Pada akhirnya hari ini adalah karena punya kewajiban ya Pokja kelurahan, mereka itu harus memang mengumpulkan ibu-ibu yang ada khususnya di kelurahan Jatinegara. Jadi posyandu yang dibuka memang harus dikumpulkan untuk diberikan pembinaan oleh Polsek ini. Jadi pada hari ini kumpul ya dalam rangka ada yang belum cair. Cair semua kan? Ya, soalnya kemarin saya tahunya Jati Rasa, Jati Asih, Jati Sari yang belum hadir, belum cair. Berarti masih ada 10 posyandu. Jati Mekar setahu saya cair semua Pak. Ya. Kalau udah cair uangnya harus di belanjain ya. Itu kudu ganti kayak
uangnya harus dibelanjain ya, dibelanjain setelah kita ngambil duit. Apabila ibu ngambil duitnya kemarin, boleh dibelanjain sekarang gitu ya intinya. Jadi di SPJ-nya ngambil duit dulu baru itu poinnya ya. Terus uangnya dibelanjain satu untuk beli sarana dan prasarana. Di antaranya boleh kursi, boleh meja kalau duitnya cukup, boleh lemari kalau duitnya ada, boleh pensi pak. Ya, pokoknya kebutuhan yang ada di posyandu. Maka kemarin ada yang nanya boleh nggak beli terpal ya? Katanya di halaman musim hujan. Nah, saya belum bisa jawab ya enggak, ini saya koordinasi dengan kota dulu. Kota juga belum bisa jawab, kayaknya koordinasi dengan Jawa Barat. Kan langsung sekarang walaupun ini hitungan berapa menit sampai ternyata boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah, Bapak Haji Gotur, Bapak Lurah Sutimeka. Yang kami hormati Bapak Kasih Permas Kecamatan Jatiasi, Bapak Ijak Kesepuhan Urang Sadayana Rahayu. Yang kami hormati Ibu Kapus, dalam kesempatan ini diwakili oleh Ibu APU, kalau tidak salah nomenklaturnya demikian, Ibu Bidan Andi. Yang saya hormati rekan kolega Ibu Kasih Permas Pamung Kelurahan Buluran. Yang saya banggakan aparatur terutama dan teristimewa ibu-ibu ketua dan kader posyandu di Kelurahan Buluran. Alhamdulillah hadir dari 26 perwakilan kecuali Melati. Kemarin saya berbincang dengan staf saya di ruangan, ada 2 bunga yang paling saya suka. Satu bunga pang, yang kedua bunga melati. Jadi kemana melati ini? Tolong Neng Yura dicari. Oh, ya baik. Semoga kita doakan bersama-sama seperti angka penyakitnya. Kalau misal jelas-jelas undangannya sampai namun tanpa alasan tidak hadir juga, itu berarti akan saya ubah bunga. Alhamdulillah, puji serta syukur kita bisa bersilaturahmi ke audiensi di Kantor Kelurahan Jatimeka dalam keadaan sehat. Oke. Mohon izin, tadi sebetulnya sudah banyak apa yang disampaikan oleh Pak Lurah, oleh Pak Kasih Permas Kecamatan. Saya sepakat, saya sepaham. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Lurah dan Pak Kasih Permas itu kita jadikan pegangan, acuan, rujukan dalam bekerja. Jadi kalau saya lihat di beberapa regulasi aturan terkait dengan posyandu, boleh dibilang posyandu ini ujung tombak untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan warga masyarakat. Bukan demikian? Baik, berarti kita bersepakat. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Lurah, kita sedang dilanda gelombang ketiga sebetulnya kalau saya urut dari awal, virus COVID-19 dengan jalur varian Omicron. Ini sebetulnya dari Afrika Selatan. Makanya kita di korban dulu ya. Itu virus luar, ya, bukan virus lokal. Asalnya ini dari Cina bermutasi kemana-mana, Delta India dan Omicron itu di Afrika Selatan. Kenapa sekarang? Karena Afrika Selatan menjauh di sana, apa bahasa Indonesia-nya coverage itu, liputan vaksinasinya sedikit. Akhirnya kita yang sudah bagus jadi korban karena mobilisasi keluar masuk orang PMI dan PMA keluar masuk. Nah, berangkat dari itu, mari kita sama-sama sadari karena
tugas pokok tadi posyandu kita bersama-sama menggandengkan dengan 4 pilar, Bapak Lurah, Bapak Babinsa, Bapak Bimasko, dan Puskesmas Jatimekar bersama-sama dengan 4 pilar ini mewujudkan bagaimana melalui berbagai cara kiranya, entah itu kita sosialisasi, entah itu kita promosi. Sosialisasi itu karena Pak Lurah sudah memberikan arahan, tidak melulu harus door to door, bisa maaf saya bilang, tidak melulu harus berkumpul, tetapi door to door juga. Yang tadi Ibu sempat melakukan sweeping, lebih kurang seperti itu. Dipadu-padankan, campur. Jadi kalau tidak bisa dikumpulkan semua, ya kita cukup. Nah, tugas-tugas posyandu ini insya Allah akan lebih afdol diawali dengan silaturahmi seperti ini, dan kami memandang penting sebagai satu kesempatan untuk memperkenalkan diri, karena tidak semua dari ibu sudah mengetahui bahwa ketua Pokja dan posyandu Kelurahan Jatimekar itu sudah berpindah dari Pak dulunya Pasaan, mungkin ya, saya paling terdahulu berpindah ke saya. Kalau dulu Pasaan sebagai sekolnya otomatis sebagai ketua Pokja, sekarang berpindah kepada kami. Nah, mohon izin juga pada kesempatan ini kami perkenalkan ketua Pokja posyandu untuk tingkat kelurahan Jatimekar itu diketuai oleh saya sendiri, lalu disekretarisasi oleh Pak Haji Didin sebelah kiri saya. Kayaknya ini tidak berubah-ubah. Lalu bendahara mohon izin Bu Nurul di belakang. Bu Nurul sudah pada kenal ya. Lalu ada dibantu juga oleh unit pengelola sesuai dengan kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan kita di lingkungan. Unit pelayanan oleh Ibu Nurba. Ibu Nurba hadir? Baik. Oh ya, pengganti itu ya. Lalu untuk bagian informasi posyandu Ibu Andiani, ini saya sebut saja, nanti kita bisa bertemu dengan person. Dan unit kelembagaan ini oleh Bapak Haji Marduki. Pak Haji kemana nih? Di bawah. Baik, jadi ini susunan dari kelembagaan Pokja Posyandu yang terbaru. Nah, maka dari itu setelah kami ini memperkenalkan diri, kiranya ibu-ibu kader dapat lebih kita sama-sama bersinergi bersama dengan Puskes, karena selamat pagi ibu-ibu semua, ibu-ibu kader yang saya hormati, Bapak Lurah Jatimekar, yang saya hormati Bapak Sekel Jatimekar, Bapak Kasih Kecamatan, Pak Kasih Kesos, dan yang saya cintai ibu-ibu sekalian. Tadi informasi dari Bapak Lurah dan Bapak Sekel, saya memperkuat aja dari Puskesmas. Saya hanya informasi bahwa untuk kegiatan posyandu, karena kasus kita juga lagi naik ya ibu-ibu ya. Ini informasi data terakhir COVID kita itu ada 20 orang positif, 5 dirawat di rumah sakit, 15 di rumah ya. Ini yang paling banyak itu dipegang oleh RW 2 ya. RW ini saya sebutin RW-nya aja ya, yang kena RW 2, 6, 4, 16, 16 juga banyak nih, 17, 14, 12, 1, 11, 14, sama 6 udah ya? Iya, itu. Jadi untuk yang tadi saya nggak sebut RW-nya, tetap dipertahankan prokesnya ya ibu-ibu ya. Semoga tidak ada lagi. Ini juga kita setiap hari lagi tracing, makanya saya mohon maaf kalau misalkan saya agak siang datang ke posyandunya, itu saya memang tracing dulu ke pasien COVID, kalau memang tidak ada orang, baru saya ke posyandu. Nah, untuk kegiatan posyandu kita, kalau boleh ibu-ibu ya,
karena pasien kita udah mulai banyak, untuk pembatasan PPKM itu kalau bisa yang posbindu ibu-ibu di stop dulu kayaknya. Ya, jadi yang posbindu kan karena rentan ya, mungkin lansia. Nah, itu kalau bisa mohon kegiatannya di stop dulu. Kan kalau kita bidan dari puskes ke posyandu vaksinasi ya, biasanya sama periksa ibu hamil, itu silahkan. Karena itu yang saya kunjungi kemarin, beberapa yang saya kunjungi memang tidak banyak. Paling banyak yang imunisasi paling 6. Betul ya? Ya, jadi silahkan kalau misalkan ada yang mau imunisasi silahkan, karena kita bawa vaksin ke sana kan. Jadi kalau nggak nanti juga ngapain jadinya. Nah, yang ibu hamil silahkan, tapi kita tidak melayani kalau tidak pakai masker. Ya, setuju ya ibu-ibu ya? Karena kemarin saya berkunjung, kebanyakan udah mulai lepas maskernya. Ya, nah itu mungkin bisa jadi. Kalau untuk anak-anak balitanya yang banyak, kan besok vitamin A ini pasti membludak deh, jamin. Ya, nanti kemungkinan vitamin A kita udah di drop ya Bu ke puskesmas, lagi disiapin sama Ibu Novi. Nanti ada informasi dari Ibu Novi suruh ambil, Ibu silakan ambil ke puskesmas ya untuk vitamin A. Kita lagi siapkan, mungkin besok atau lusa.